Tahukah kamu bahwa volume kendaraan di Indonesia terus meningkat? Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik, di tahun 2020, jumlah kendaraan naik sebesar 1,8% dari tahun 2019 sejumlah 136.137.451 unit. Dan di tahun 2021, jumlah kendaraan naik sebesar 4,3% dari tahun 2020 sejumlah 141.992.573 unit. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Hal tersebut pastinya menimbulkan suatu permasalahan pada lalu lintas, salah satunya adalah menimbulkan banyaknya tindak pelanggaran lalu lintas oleh pengendara. Pelanggaran lalu lintas tersebut dapat menyebabkan berbagai macam dampak negatif, salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas. Bentuk pelanggaran lalu lintas bisa beraneka ragam, mulai dari menerobos lampu merah, tidak membawa surat-surat penting, sampai berkendara di jalur yang tidak semestinya. Pelanggaran lalu lintas nyatanya masih dianggap sepele oleh masyarakat dikarenakan masih ditemukan oknum polisi yang memanfaatkan bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara. Hal tersebut menyebabkan banyak pengendara yang meremehkan keselamatan dalam berlalu lintas dan menganggap bahwa polisi hanya menyulitkan pengendara dalam bepergian. Kasus suap menyuap antar oknum polisi dan pengendara juga sering terjadi, dapat dilihat dari banyaknya kasus tilang yang terjadi. Pengendara yang seharusnya mendapatkan denda maupun sanksi yang sesuai dengan pasal yang berlaku malah mendapatkan sebuah keringanan yang tidak semestinya. Selain itu, para pelanggar lalu lintas lebih memilih jalan damai dengan melakukan suap ke polisi daripada mengurusnya ke pengadilan dikarenakan tidak adanya waktu untuk mengurus, serta mengurus ke pengadilan dirasa masih ribet sehingga jalan damai dengan menyuap polisi merupakan opsi terbaik untuk dilakukan oleh pelanggar. Permasalahan tersebut dapat diminimalkan dengan diberlakukannya e-tilang sebagai bentuk solusi yang dapat mempermudah petugas kepolisian dalam menindak pelanggaran lalu lintas oleh seorang pengendara. Diberlakukannya e-tilang ini diharapkan dapat meminimalisir oknum-oknum polisi yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pengendara. Namun, e-tilang masih memiliki kekurangan, yaitu penyampaian pelanggaran yang masih menggunakan surat yang dikirim ke alamat yang tertera pada nomor kendaraan. Dan untuk pembayaran masih harus mengakses website terlebih dahulu, sehingga diperlukan sebuah sistem yang sudah terintegrasi sehingga pengguna dapat dipermudah dalam melihat kesalahan dalam berlalu lintas dan juga membayar denda. Jadi, di sini kami mengusulkan aplikasi berbasis mobile dengan nama Tilangin. Nah, dari aplikasi tilang ini ada beberapa fitur ya teman-teman. Yang pertama ada fitur profil. Fitur profil ini dapat digunakan untuk menampilkan profil pengguna yang berisikan nama, NIK, alamat, nomor kendaraan, serta jenis kendaraannya. Lalu selanjutnya ada fitur isi saldo, teman-teman. Fitur isi saldo ini dapat menambahkan saldo untuk membayar denda yang terdata pada aplikasi tilang ini. Menambah saldo ini bisa digunakan menggunakan dana atau transfer bank. Lalu ada fitur pelanggaran. Fitur pelanggaran ini dapat menampilkan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pengguna, mulai dari bukti pelanggaran, deskripsi pelanggaran, tanggal terjadinya pelanggaran, status pembayaran, apakah sudah dibayar atau belum. Dalam fitur pelanggaran ini terdapat tombol detail pelanggaran guna memperjelas pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna. Lalu yang terakhir ada fitur pembayaran. Fitur pembayaran ini digunakan untuk membayar uang denda yang di mana pengguna melakukan pelanggaran lalu lintas. Bisa menggunakan beberapa platform, sini ada Dana, Bank BRI, Bank Pendiri, dan Bank BNI, dan serta bank-bank yang lainnya.